Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngulik Horor. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Setahun Menikmati Indahnya Asrama Horor. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberikan keselamatan dalam membacakan cerita yang sangat menyeramkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ini dia Ngulik Horor. Selang beberapa saat, nenek bule menampakkan diri dan berpamitan ke aku buat ikut Arfi. Oke, gue balik ya. Udah Ki, sana lanjut bubuk. Selamat malam Tuan Putri. Ih, enak gue dipanggil gitu. Nenek bule malam ini akhirnya ikut Arfi buat diobati. Semoga nenek besok bisa pulih dan menemani aku lagi. Sebelum aku naik tangga, aku lihat di sudut ruangan ada satu prajurit liatin aku. Penampilan dia sedikit berbeda, karena mungkin efek aku ngamuk di kerajaan rajanya. Aku dekati prajurit tersebut. Dan, maafkan sikap saya jika melukai Anda. Saya tidak terima jika keluarga saya ada yang disakiti. Bagaimana raja Anda? Sampaikan maaf saya kepada beliau ya. Tidak apa. Saya paham prinsip Anda. Baik, nanti saya sampaikan ke Paduka Raja. Aku sejujurnya merasa tidak nyaman dengan kejadian tadi sore. Tapi mau gimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Belum lama aku naik ke lantai 2. Aku dicegat sama si kembar. Cie, mat malam Tuan Putri. Cie, mat bubuk Tuan Putri. Apa pula si kembar ini, gue capek, mau pijitin gak? Minta Arfi aja toh yang mijet. PJ lah Fit, pelit Amir. Ih, yang jadian juga siapa? Orang tadi minjem materi kuliah doang, bukan ngapel. Oh, ngarep diapelin ternyata. Cie. Modus Arfi kali Fit. Ih, gak peka. Kasian itu Arfi udah kode. Lo jangan cuek amat lah, nyesel ntar. Gue capek saudara-saudara. Mau bocan, bubuk cantik. Udah lanjut besok. Bilang aja malu. Udah sono lanjut tidur aja lo, biar muka lo enak lagi dilihat. Anjir, muka cantik gue dikata jelek. Aduh. Di sisi lain, krek, pintu kamar aku tutup. Gak peduli suara tertawa si kembar. Aku masih terbayang-bayang kejadian tadi sore. Nek, gimana keadaan nenek di Arfi? Nenek besok bisa sehat kan? Fit kesepian Nek. Di sisi lain, pagi ini terasa cerah. Tapi sayangnya tidak membuat perasaan ini lega. Nenek bule seharusnya pagi ini sudah bisa pulang dan menemaniku ngerjain laporan seperti biasa. Tapi Arfi tidak juga mengabari atau menyuruh aku menjemputnya. Benar-benar berasa kesepian. Pip pip, pip pip. Akhirnya ada SMS juga. Fit, lo lagi di kosan gak? Gue main ya kebagian ini kalau ke kampus. Siapin bubur ayam 2 porsi ya, sama teh anget 2 gelas. Gue sama Usi nih dari arah Pandeglang. Yah, SMS dari Yuni ya ternyata. Kenapa Arfi gak SMS juga ya? Apa sebaiknya aku hubungi dulu? Fit, udah bangun lo? Sini sarapan barengan gue sama Tiara. Hehehe, udah bangun dari tadi non. Biasa ngumpulin nyawa kelamaan. Wah, enak nih nasi uduk. Beli di mana? Itu
Tadi pas gue lari pagi, ketemu penjual nasi uduk. Mumpung ada, beli aja. Enak-enak. Tahu gitu, tadi ikutan keluar ya. Jadi pengen nih makan nasi uduk. Ya udah, ini barengan makannya. Gue beli kebanyakan porsinya. Lo sih di dalam ngumpulin nyawa apa bayangin Abang Arfi? Cie, ahai. Terusin sono ngebully. Tir, rumah Arfi mana ya? Dekat gak sih dari sini? Cie, pagi-pagi mau ngapelin ya? Lah, kakak adik kompakan bener sih. Enggak, ini ada titipan buat dia. Kan bisa gitu sekalian ini gua keluar. Ntar Yunia sama Usi mau mampir. Kepagian katanya buat ngampus. Makanya pagi-pagi udah nodong buriam ke gue. Deket sih Fit dari sini. Kalau mau bawa motor, ini kuncinya di atas lemari gue. Gue bawa motor lo dengan cara dituntun gitu. Kan gue bisanya bonceng. Dih, udah gede gak bisa bawa motor. Ini lo keluar gang depan itu, ntar lo belok kiri. Lurus aja, ntar sampai ada gardu. Lo masih jalan lagi bentar. Pokoknya itu rumah Arfi sebelahan sama kosan Lova. Lova baru pindah kemarin kan? Sama-sama Lova deketan situ. Kejauhan, mundur lagi. Pokoknya rumahnya yang gede di pinggir jalan. Kanan kiri rumahnya banyak warung sama laundryan. Buset, jauh itu kali rumah. Masa iya jalan kaki? Kan tadi gue udah tawarin naik motor. Fit, bukannya ntar lo ada kuliah kan? Kenapa nggak nanti aja ke kampus ketemunya? Oh iya, tahu. Kangen ya, cie. Aduh, udah deh, kalian ini pagi-pagi udah berisik aja bulinya. Gue keluar dulu ya. Ntar paling 20 menitan Yunia sampai sini. Benar-benar pagi yang menyebalkan. Gue ambil dompet dan HP dulu dan keluar menuju garasi. Tapi ternyata di garasi sedang ada pertemuan antara Ki Waseno dan Nyainah. Agak menciut nyaliku ketika bertemu dengan mereka. Baru beberapa langkah menuju turun tangga saja, semua mata menatap ke arahku. Glek. Jangan bilang mau ngajakin berantem. Nak Vidya mau kemana? Pagi-pagi begini sudah rapi. Silakan lewat, tidak apa. Tidak mengganggu pertemuan kami. Sapa Nyai Nah. Iya Nyai. Ini saya mau keluar beli sarapan. Kiwa Seno. Hai, gimana kabar? Hehehe. Kataku terbata-bata. Takutnya bakal kena serangan dari prajuritnya Ki Waseno. Tidak perlu Anda takut terhadap saya. Maafkan keangkuhan saya kemarin. Saya sudah sedikit pulih. Bagaimana dengan teman Anda? Apakah sudah sembuh? Maaf atas keangkuhan saya. Teman Anda terluka. Apabila belum sembuh, saya ada obat penawarnya. Oh, enggak Ki, makasih. Ini saya mau menjemput beliau. Semalam beliau bersama Mbah Arda di rumah teman saya. Sudah ya Ki, saya pamit. Permisi. Maaf. Permisi Om Wowo. Di sisi lain, aku jalan pelan-pelan di situ. Khawatirnya nabrak Tante Kay. Bisa gatal-gatal nih badan. Biasanya terkadang badan terasa merinding atau gatal tanpa jelas. Bahwasanya tubuh kita tidak sengaja menyentuh rambut Tante Kay alias kuntilanak. Tapi beda ya kalau posisi kalian enggak mandi setahun. Sesuai petunjuk si kembar tadi, aku jalan lurus aja setelah beli buriam menuju rumah Arfi. Sopan gak sih? Jam segini nyamperin rumah cowok. Masalahnya selama ini aku gak pernah nyamperin rumah atau kosan cowok duluan. Apalagi sewaktu buat tugas kelompok. Mesti dijemput dulu. Atau buat tugas gak pernah di kosan cowok. Ini rumahnya gede. Apa ini ya rumah Arfi? SMS aja ah. Ar, lo udah bangun belum? Gimana kabar nenek gua sama lo?
Yap, pesan terkirim. Rumah Arfi apa ya? Kalau dilihat-lihat sih iya kali. Soalnya ada hawa rada beda dibandingin yang lain. Seperti pencampuran antara laut dan rawa. Pip pip, pip pip. SMS berondongan gini masukannya. Siapa sih? Fit, lo di mana sih? Gua sama Yunia udah ketiduran di kasur lo nih. Mana pesanan gua sama Yunia, ada nggak? Kalau nggak ada kita keluar bareng aja. Pesan 2. Wah, lagi ngumpulin nyawa. Iya, kabar nenek lo lagi ngopi-ngopi cantik sama Nyai Raksa. Seneng dia lagi pada ngegosip. Duh, ini Yunia sama Usi dah sampai. Gue juga udah di depan rumah Arfi. Nanggung bener. Balik aja ah. Kasian ada macan kelaparan di kosanku. Daripada ngamuk, balik aja. Bentar ngirim pesan dulu ke Arfi. Mending gak ah. Kan Arfi gak tahu juga aku udah di depan rumah dia. 10 menit tak terasa aku jalan kaki dari depan rumah Arfi sampai kosan. Nanggung kali ya. Tinggal ketuk pintu bisa. Itu kalau mau ketemu Arfi sama nenek bule. Jadi penasaran. Pertemuan antara Ki Waseno sama Nyai Enah udahan ternyata. Bentar amat. Motor Yunia sama Usi juga udah masuk aja. Wah, alamat kamar jadi kapal pecah lagi nih. Kata si kembar lo ke rumah Arfi ya tadi pagi Fit. Ngapain lo kesana? Jangan bilang lo kangen ya. Pagi-pagi udah ngapel. Dapat gak tuh pesanan gue buriam sama teh anget? Apaan sih berisik? Udah nih sarapan dulu. Gue beli yang ayamnya banyak. Biar kenceng ntar lo para kuliah. Emang kalian masuk jam berapa? Kok tumben pagi udah nyampe sini? Jam berapa ya Us? Kalau nggak salah inget mah jam 11 masuknya. Buset, ini jam 7 kali. Nggak tahu nih. Mau nyalin tugas kan? Gue kan kelas B, kalian kelas A. Beda soal kali soal yang dikasih. Gue mah beres kali Fit. Males gue di rumah. Hawanya emosi mulu. Ya udah, gue berangkat pagi. Mampir bentar ke kosan Usi. Nggak taunya ini anak juga ikutan pagi berangkatnya. Kalau gue mau curhat malu Fit. Di kosan mau curhat orangnya pada sok cuek. Maklum sih, kosan gue berasa individual banget. Oke. Ya udah, mau curhat sekarang apa entaran? Gue masih bau nih, belum mandi. Lo kuliah jam 9 kan? Udah dilanjut aja, makan lo sambil dengerin kita curhat. Mandinya entar aja mepet. Kan lo gak pakai acara dandan ini. Gue mau cerita nih. Gue duluan ya Us. Serah. Gue lapar mau makan dulu. Oke. Jadi gini Fit. Bentar lagi kan kita nginep di asrama nih. Gue rencana mau bawa banyak barang. Lo mau bawa apa Fit? Udah gini doang curhatan lo nih ya. Gue paling bawa badan, baju, sama bantal gue nih. Tergantung situasi juga di sana. Mau bawa rice cooker atau apa gitu. Dengar-dengar kalau di sana mau makan mesti ke kota lain. Gitu. Gue bawa lampu emergency aja deh tambahan. Lo masih fobia gelap kan? Iya boleh. Gue gak ada lampu. Ntar sama setrikaan. Seriusan ini doang cerita lo nih ya. Terus yang bikin lo pengen emosi di rumah apaan? Oh ini sepatu gue jebol. Mau pakai sepatu lain ternyata model jadul. Ntar dosennya siapa sih? Takut gue disuruh nyeker. Brak. Jadi cuma masalah sepatu. Udah sih slow. Ntar yang ngisi Ibu Ken, si malaikat baik hati. Kalau lo mau cerita apaan Us? Biasa masalah cinta. Lagi-lagi gue rame sama doi. Masalahnya sepele. Karena gue gak balik akhir pekan nanti. Solusi lo apaan Fit? Putus. Dih, jahat banget sih. Jangan putus dong. Gue gak mau ngejomblo kayak lo Fit. Yah, lo sih curhat cinta sama orang jomblo. Salah alamat tahu.
Lagian gue gak salah kan Fit, minta Usi putusin tuh orang. Usi sayang, denger ya. Biar gue saat ini jomblo, gue di sini lagi memperbaiki diri supaya dapat yang terbaik. Gue gak mau pacaran kalau nanti buat gue jadi malas kuliah, buat gue nangis di pojokan kelas, buat gue jadi rusak kasarannya. Gue gak pengen kayak gitu Us. Buat lo saran gue sama Yunia, kayaknya bener deh. Kenapa gue ngomong begini? Karena gue tahu Us, lo orangnya baik, lo care sama banyak orang, lo orangnya jujur. Lo bagi gue perfect Us. Buat apa sih ngejar cowok yang bisanya ngekang lo, gak ngizinin lo lama di kosan, ngemaksa lo dengerin cerita dia, padahal posisi lo lagi fokus kuliah. Gue maunya lulus kuliah bareng lo Us. Syukur-syukur kita bertiga bareng. Manfaatin masa kuliah lo dengan baik, bukan dengan tisu menggunung bekas ingus lo gara-gara nangisin cowok kampret kayak dia. Sorry nih, gue belak-belakan. Gue gak tega lo nangis terus gara-gara dia Us. Makasih Fit, makasih Nia. Ntar gue pertimbangan lagi masukan kalian. By the way, gue nyium bangke tikus. Mandi sana Fit, badan lo bau bangke. Ah sial lo, dikasih saran malah ngatain bau bangke. Ya udah, gue mandi dulu ya. Jam sudah menunjukkan pukul 9 kurang sedikit. Setelah aku mandi, langsung aku cus ke kampus. Yunia sama Usi aku biarin aja tepar di kosan, asal gak ngacak-ngacak pinjaman komik aja. Di depan kelas aku lihat ada Arfi lagi ngobrol bareng Onar, Retno sama Radit. Wah, asik bener mereka berempat. Siapa itu di samping Arfi? Kayak kenal. Hey Fit, tumben kali kau datang mepet. Mentang-mentang nanti dosennya si malaikat. Iya nih, lama banget lo nyampenya. Tahu gitu kan SMS biar dijemput Onat, Retno, Radit. Cie, Abang Arfi ngerayu. Gue belum kelar ngomong. Maksudnya dijemput Onat. Kan Onat tadi dari arah deketan kosan Fit itu. Ah, tukang ngalihin aja kau ini Ar. Tadi aku sambil bawa galon. Kasihan Fit lah, aku minta bawain galon. Iya gak apa-apa kok. Ar, yang kemarin gimana catatan gue? Bisa bacakan lo? Bisa dong, Arfi gitu loh. Pantang nyerah kalau disuruh baca tulisan ceker ayam. Oh iya Fit, ini ada titipan buat lo, kata si Arfi sambil ngedepin mata, ngasihin bingkisan ke aku. Iya, makasih. Dari siapa Ar? Kok wangi begini? Kau ini tahu apa pura-pura bodoh Fit? Jelas yang kasih kau sesuatu itu Arfi. Pastilah bukan aku yang kasih. Iya gue yang ngasih, tapi itu titipan senior. Ah, si Arfi gak pintar bohong. Jelas ini dari dia. Orang parfumnya sama sewaktu dia main sama Mbak Arda ke kosan. Setelah nerima bingkisan dari Arfi, aku langsung duduk mojok dan buka bingkisan itu. Ternyata isinya buku catatanku dan botol kecil. Fit, ini botol di dalamnya ada sesuatu buat lo. Cairan ini sejenis obat aja sih, buat nenek lo. Ntar lo taruh di dekat kasur lo aja, gak apa-apa. Sekarang kalau lo udah baca catatan gue, lo ngerasa ada hawa-hawa gimana gitu, iya gak? Kalau iya, sekarang lo lihat ke arah gue. Ada yang lo lihat atau enggak? Jawabnya pakai anggukan aja. Nanti gue SMS kalau lo lihat sesuatu. Emang apa yang dimaksud Arfi? Itu di sebelah Arfi kayak gumpalan asap ngebentuk cewek pakai topi, seperti di mimpiku waktu bocah. Dan kayaknya itu nenek bule. Iya, itu nenek bule. Pipip, pipip. Ada SMS masuk. Iya nenek, ada di samping gue. Jaga baik-baik nenek lo. Ingat kalau ada apa-apa, jangan asal lawan sendiri. Ada gua di sini buat ngebantu lo. Ternyata SMS dari Arfi.
Nak Fit, maaf. Semalam saya tidak menemani Nak Fit. Sekarang saya sudah ada di dekat Nak Fit. Maaf, sebelumnya saya tidak menjaga Nak Fit dengan baik. Nak Fit, saya ada di belakang Nak Fit. Nak Fit marah dengan saya sehingga memalingkan muka ya. Segera aku balik badan dan tersenyum lebar. Aku senang. Akhirnya nenek bule pun pulih. Fit gak marah nek. Fit senang nenek sudah pulang. Nek, Fit masih belum bisa lihat nenek. Maaf ya, bukan Fit marah. Fit senang nenek pulang. Beneran, Fit senang nek. Dari kejauhan aku melihat ada sosok dayang cantik tersenyum terhadapku beserta empunya. Ya, itu Arfi dan Nyai Raksa. Di sisi lain, semenjak kejadian penculikan nenek bule hingga detik ini, suasana antara lantai 1 dan lantai 2 tidak terasa semencekam ketika aku memasuki kosan. Kos yang buat aku bisa belajar segalanya. Apa arti persahabatan? Apa arti kesetia kawanan? Dan tentunya arti keberanian. Kalau boleh jujur, aku sebenarnya orang penakut. Belum lagi fobia gelap yang gak ketulungan. Tapi semenjak kenal dengan nenek bule, ketakutanku dengan keberadaan makhluk astral sedikit berkurang. Dibilang sedikit, karena kalau mereka tiba-tiba nongol baru aku kaget. Tak terasa seminggu lagi saatnya aku masuk di semester 4. Masa-masa di mana saatnya nyali diuji. Bagi mereka yang benar-benar memanfaatkan waktu dan mengejar target kelulusan, pasti sudah berpusing-pusing ria menentukan judul yang akan digunakan untuk penulisan mereka. Tapi kalau orangnya seperti aku, tetap kalem. Walaupun aku tahu kedepannya aku mesti pakai sistem SKS. Semua buku aku masukin ke dalam kardus. Boneka sudah masuk tas. Sisanya aku tinggal berpamitan dengan ibu kos, teman sekosan, dan pastinya dengan Nyai Nah dan Ki Waseno. Tidak sedikit ilmu yang aku ambil dari Nyai Nah. Terlebihnya ilmu kesabaran dalam menghadapi segala masalah. Kalimat yang aku simpan dalam benak aku dari Nyai Nah. Jika takut, jika nanti tidak ada satupun yang menghargaimu, karena ada Tuhanmu yang jauh lebih menghargaimu. Di sisi lain, jam sudah menunjukkan waktu setengah 12 malam, dan aku masih terjaga. Mana mie instan sama kopi udah habis. Gak apa kali ya, keluar kosan bentar beli roti bakar untuk yang terakhir kalinya. Sekalian berpamitan sama yang jualan. Kali aja dapat bonus. Perlahan aku buka kamar kosan. Widih, si manusia ular lagi duduk manis di depan TV sambil ditemanin 2 kuntilanak. Maaf, permisi, numpang lewat tante-tante, kataku sambil meremelek. Rada ngeri juga sih lihat penampakan si kuntilanak. Yang satu lagi duduk jongkok, nyisir rambut muka ketutup rambutnya. Sedangkan yang satunya muka merah darah, mata berlubang 1. Nak, boleh saya bicara sebentar? Ada yang mau saya katakan sebelum kamu pergi dari rumah ini. Klik. Tiba-tiba langkahku terhenti karena ada ekor ular yang panjang di depan tangga. Si manusia ular ternyata yang menghentikan langkahku. Kamu bisa berhenti jalan dan menatap mata saya sejenak, nak. Sungguh tidak sopan jika kamu terus pejamkan mata ketika saya berbicara. Hehe, iya nih udah buka mata. Tapi rada ngilu kalau saya lihat kakinya si Mbah. Bisa diubah bentar gak Mbah? Ilmu saya belum setingkat Nyai Nah, nak. Ya sudah, jangan lihat kaki saya. Saya cuma mau bilang, maaf jika sebelumnya saya yang suka mengganggu Nak Vidya dengan suara dan bebauan selama ini. Saya lakukan ini karena aura Nak Vidya yang terpancar putih yang membuat saya ingin mengikuti Nak Vidya. Wah, jangan ikut Mbah.
Ntar Nyaina sendiri di sini kasihan kan. Lagi pula yang saya tahu, bukannya Mbah Ular ini penjaga antara wilayah Nyaina dan wilayah Kiwaseno ya? Iya, saya penjaga di sini. Apakah Nak Vidya yakin tak perlu penjagaan dari saya? Terima kasih Mbah sebelumnya. Terima kasih atas perhatian dari Mbah terhadap saya. Insya Allah saya aman terjaga. Karena di hati saya ada nama yang selalu terukir indah dan pasti akan selalu bersama saya Mbah. Walaupun nanti akan ada nenek bule yang jalan di belakang saya, tapi si nama yang terukir ini pasti akan menjaga saya. Maaf ya Mbah jika perkataan saya menyakitkan untuk Mbah. Siapa yang kamu maksud dengan si nama itu? Mengapa dia lebih kuat? Dialah Sang Maha Pencipta Mbah. Pencipta Mbah juga. Maaf ya Mbah. Sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih atas tawaran Mbah. Oh, iya. Saya paham. Maaf, bukan maksud memaksa. Tapi jika nanti suatu saat perlu bantuan saya, panggil saja ya. Cara memanggilnya nanti Nyainah yang bicara. Karena bagaimanapun juga beliau jauh lebih tinggi ilmunya daripada saya. Iya Mbah. Mbah, pamit dulu ya. Mau keluar beli makan. Lapar. Setelah berbicara dengan manusia ular, aku turun cepat-cepat tanpa tengok kanan kiri. Maklum, cacing di perut sudah berjoget ria. Tapi tunggu, apalagi itu di depan pintu. Maaf, Anda dilarang keluar sebelum raja kami masuk ke wilayah ini. Lagi-lagi aku dihadang sama jin. Bedanya ini pasukan dari Kiwaseno. Duh, ini kenapa pada resek sih? Lapar nih perut, belum keisi sejak tadi sore. Tahu bakalan pada ngadang gini kan, tadi nyimpen banyak makanan. Om Wowo, ini kenapa ya saya tidak boleh keluar? Saya sangat lapar dan mau beli makanan di ujung gang sana. Maaf ya, saya mau pamit keluar. Permisi, kataku sambil tetap maju jalan ke arah pintu. Tidak bisa. Ini perintah raja supaya Anda aman di sini. Di depan sedang ada pertemuan antara raja kami dengan raja dari wilayah lain, kata genderuwo ini sambil menyeringai menunjukkan gigi taringnya yang besar. Dan nenek bule akhirnya menengahi kami berdua. Maaf, biarkan anak saya lewat. Anak saya akan aman bersama saya. Terima kasih atas penjagaan Anda. Permisi. Mari Nak Fit kita keluar. Saya ada di belakang Nak Fit untuk berjaga-jaga. Akhirnya aku dan nenek bule diizinkan keluar kosan. Dan benar, ternyata di depan kosan sedang ada Kiwaseno dengan Raja Jin. Pasukan dari raja tersebut sangatlah banyak dan berbagai macam bentuk. Seketika itu juga mereka menatap tajam ke arahku. Nenek di sebelah mananya Fit? Ini kok banyak banget setan ngesot sama kayang si Nek. Fit ngeri Nek, kataku sambil terus menatap ke arah mereka. Jumlah mereka yang tidak sedikit membuatku rada menciut dan menghilangkan nafsu lapar yang semula menyerangku. Gimana mau lapar? Lihat penampilan mereka yang berdarah-darah. Banyak belatung nempel di muka, mata copot, gigi taring besar panjang. Nak Fit mengapa Anda keluar? Saya sudah berpesan kepada penjaga saya supaya Anda tidak keluar rumah. Di sini berbahaya. Tolong kembali masuk. Kali ini Kiwaseno yang menegur saya. Aku nggak bisa berkata apa-apa. Sejujurnya dengan jumlah jin amburadul sebanyak ini, itu berasa kayak berdiri di panggung, sedangkan depan terlihat para fans yang berteriak. Terakhir aku bertemu dengan makhluk amburadul, jumlah mereka tidak sebanyak ini, dan itu pun masih wajar bentuknya. Paling cuma copot tangannya, hidungnya, atau cuma kuntilanak bermata panda. Nak Fit,
Siapkah Anda dengan apa yang ada di depan? Jika belum siap, saya akan mencari bala bantuan dari Nak Arfi. Ya ampun, Nek. Nenek sebelah mana sih? Ini apa pula pada liatin fit? Hus, sonoan Gi. Nyari cowok ganteng. Fit cewek tulen nih. Nggak doyan demi cewek ataupun cowok. Saya di belakang Nak Fit. Sepertinya mereka tidak ada niat baik, sehingga mereka datang kemari dengan sikap yang menantang. Yang dikatakan teman Anda benar, Nak. Mereka kemari berniat menyerang wilayah saya. Saya tidak terima wilayah saya dimasuki seperti ini. Daripada saya minta kesepakatan tidak kunjung terima. Tapi salah satu dari mereka menyebut nama Nak Vidya. Emang kapan kenalannya ya, kok bisa tahu nama saya? Mbak, kita pernah ketemu di salon sebelah mana sih? Atau tempat persewaan komik yang sebelah mana, Mbak? Bentar, kan terakhir nyalon aja dulu setelah lulus SMA. Hampir 2 tahun ya. Nenek Bule dan Ki Waseno terheran-heran melihatku, dan keduanya bertanya, "Nyalon itu apa ya, Nak?" Nanti ya saya jelaskan. Sebelumnya saya minta maaf. Siapa di sini yang jadi ratu atau pemimpin pasukan di sini? Saya minta maju dan temui saya. Oh iya, semisal boleh minta, tolong dalam wujud yang sedikit cakep ya. Ngeri lihat belatung joget-joget gitu di muka. Setelah aku berkata demikian, beberapa jin yang tadinya lagi pada ngesot jadi mundur beberapa meter dari arah sebelumnya. Aku tunggu beberapa saat sambil meremelek, nahan enek, tapi tak kunjung juga ada yang maju mengaku sebagai pemimpin. Lah, kok mundur sih? Tadi bilangnya ngajakin perang. Kenapa pada mundur begini? Nak Fit, Ki Waseno, Nenek, ada apa ini? Terlihat ramai sekali. Tadi saya sedang keluar, dan sepulang saya bepergian. Manusia ular berkata ada sesuatu yang tidak beres di sini. Oh, jadi karena ada Nyai Nah, mereka pada mundur. Keren ya, ternyata Nyai Nah. Maaf Nyai, sudah mengganggu istirahat Anda. Saya sendiri tidak mengerti mengapa bisa ada pasukan jin lain datang kemari, berniat buruk dan terus-menerus mengucapkan nama Nak Vidya. Saya sudah mencegah Nak Vidya untuk tidak keluar rumah. Dikhawatirkan akan membuatnya terganggu, tapi Nak Fit tetap memaksakan diri. Belum sempat aku membantah perkataan Ki Waseno, Nyai Nah kembali menatapku dan tersenyum. Senyum yang terlihat bukan seperti biasanya, seperti ada tujuan yang disembunyikan. Kalian yang datang kemari sudah bertemu dengan anak saya kan? Lantas mau kalian apa lagi? Silakan tunjukkan pemimpin kalian, dan mari ikut saya sejenak. Jangan takuti anak saya dengan wujud buruk kalian, jika tidak ingin ada perpecahan perang di sini. Kata Nyai Nah dengan bijaksana. Anak, wah, dianggap anak selain nenek bule, tapi dalam bentuk jin gini, jadi berasa merinding. Akhirnya muncullah satu jin berpenampilan sedikit lebih cantik. Dengan selendang hijaunya, dia berjalan mengiringi Nyai Nah. Sekitar 10 menit aku nunggu mereka diskusi. Tentunya masih di posisi semula, meremelek nahan enek. Kenapa cuma satu aja sih yang berubah penampilannya? Nyai Nah kembali bersama si jin cantik tersebut, dan keduanya seperti sudah membuat perjanjian. Si jin cantik tersebut datang menghampiriku. Sampai ketemu lagi Vidya. Sampaikan salamku untuk Arfi dan temannya. Kedatanganku saat ini hanya ingin melihat seperti apa rupamu. Ya sudah, saya pamit. Bus. Sekejap pasukan jin amburadul itu pergi. Aku lihat Nyai Nah masih tetap dengan senyuman misteriusnya. Nyai, tadi ngajak bicara apa sama jin cantik tadi? Mengapa harus jauh dari kami, Nyai? Tidak apa-apa. Yang terpenting saat ini mereka sudah pergi kan? Ingat, apa yang saya pesan?
kamu memiliki aura yang berbeda dari orang kebanyakan. Tidak sedikit makhluk dari bangsa kami yang selalu berbuat jahil terhadapmu. Jaga ibadahmu, jaga hatimu, jangan kotori pikiranmu. Besok pagi kamu sudah tidak di sini kan? Hati-hati, selepas kamu pergi meninggalkan kami. Nenek, saya minta jaga Vidya dengan baik. Dia masih perlu pengawasan dan harus masih banyak belajar. Maaf, bukan maksud saya melangkahi atau bermaksud sok mengajari Nak Vidya. Bagi saya, Nak Vidya berbeda dengan orang yang selama ini saya temui. Oh iya Nak, jika semisal nanti membutuhkan saya atau manusia ular, ucapkan saja. Saya usahakan datang untuk membantu. Mari Nak, masuk ke rumah. Sudah dini hari, tak baik gadis bepergian di jam segini. Saya mengerti. Itulah mengapa saya diminta leluhur untuk menemani dia. Baiklah Nyai, saya usahakan menjaga anak saya sebaik mungkin. Maaf jika selama ini kami sudah sangat merepotkan Nyai dan Ki Waksena. Terima kasih Nyai. Sejujurnya saya lapar tadi. Cuma waktu lihat muka jin amburadul tadi, rasa lapar berubah menjadi mual. Semisal saya tetap beli makanan, boleh kan Nyai? Ada nenek di belakang saya, iya kan Nek? Saya di depan Nak Vidya, bukan di belakang. Apa saya harus pindah posisi Nak? Hehe, gak usah Nek. Saya permisi dulu Nyai. Ki, jika Nak Vid berkenan, mampirlah ke kerajaan saya. Akan ada makanan untuk Nak Vid. Terima kasih tawarannya Nyai. Insya Allah saya tidak apa-apa. Kebetulan saya sedang ingin melihat suasana dini hari untuk terakhir kalinya di sini. Mari Nyai, kami permisi. Yuk Nek, kita cus. Nak Vid, maaf, saya boleh tanya? Iya Nek, mau tanya apa? Cus itu artinya apa ya Nak? Nyalon dan reoni juga artinya apa? Oh alah Nek, masih keinget juga. Cus itu artinya ayo kita jalan. Nyalon itu dandan di tempat yang banyak cewek-cewek cantik. Reoni itu berkumpul dengan teman lama. Nenek lahiran tahun kapan sih? Udah bener. Saya sudah sangat tua Nak, tapi jiwa saya masih muda. Kalau kudet apa ya Nak? Kurang update Nenek. Yuk Nek, keburu dingin nih. Di sisi lain, sebenarnya apa yang dibicarakan antara Nyaina dengan si jin cantik tadi, semoga bukan hal buruk saja. Setelah pesanan roti bakar jadi, aku langsung jalan pulang. Wah, sudah jam 2:30. Kapan lanjut tidurnya coba? Mana nanti siang harus balik rumah. Mata yang buat ke asrama. Iya, balik ke seminggu sebelum kejadian ini sebentar. Jadi waktu itu Arfi jadi ke asrama berdua dengan Onar. Semestinya aku bisa aja ikutan ke asrama, tapi mengingat waktu itu bertepatan dengan acara UKM, akhirnya pergilah mereka berdua. Arfi sewaktu itu mengirim aku sebuah pesan. Pesannya seperti ini. Fit, lokasi di sini ada 4 asrama, A, B, C sama D. Untuk asrama cowok di gedung C, sedangkan cewek di gedung D. Beberapa di antara mereka ada yang bersedia untuk diam, tidak usil. Tapi ada juga yang bersikukuh, gak mau tahu. Udah gue bikin janji ke mereka, bagi yang berani gangguin temen, gue bakar satu-satu. Akhirnya mereka sedikitnya nurut, mau pindah ke gedung A dan B. Besok sesampainya di sana, coba lo puterin asrama, ada yang aneh bagi lo apa kagak? Udah ya, mau siapin yang buat nyebrang. Aku jadi penasaran seperti apa saja bentuk mereka. 2 hari lagi, asrama, I am coming. Nah,
Seperti apakah kelanjutan kisah di Setahun Indahnya Menikmati Asrama Horor? Nah, pantau terus di Ngulik Horor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.